Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak disembah. So pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat buat kita semua yang terdapat dalam Mazmur 102 ayat yang ke-15. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Amin. Untuk firman Tuhan, mari pada pagi hari ini siapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur pada hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan
mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Shalom Bapak Ibu semua, keluarga HCC dimanapun berada saat ini. Senang sekali, selamat pagi, bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara semua dalam Bible Journey kita di pagi hari ini. Hari ini kita akan membaca dalam rangkaian Bible Journey kita dalam dua kitab, yaitu 2 Tawarik pasalnya yang ke-28 dan 2 Raja-Raja pasalnya ke-16 dan 17. Bapak Ibu Saudara semua, perikop yang kita baca dalam Bible Journey hari ini berkaitan dengan Raja Ahaz. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih buat pagi yang indah Engkau berikan kepada kami, hari yang baru lagi Engkau percayakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus tetap mempercayakan kepada kami hari-hari yang baru. Tuhan pimpin kami semua dalam setiap langkah kami di hari ini, di sepanjang hari ini Tuhan. Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami, memberkati kami, dan memimpin kami Tuhan. Sehingga kami tetap dalam pimpinanmu, perlindunganmu Tuhan, dan kami mampu melakukan semua yang terbaik yang Engkau sudah tetapkan dan percayakan kepada kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-28, sama juga dengan 2 Raja-Raja pasalnya ke-16 dan 17. Ini bercerita tentang Raja Ahaz. Saya berikan renungan kita pagi hari ini, yaitu Allah menepati janjinya. Allah selalu menepati janjinya. Ahaz, kalau kita baca, saya ambil dalam 2 Tawarik pasalnya 28, ayatnya yang pertama dan kedua. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal.
Bapak Ibu Saudara, sejarah kerajaan Yehuda mencatat bahwa Ahaz adalah salah satu raja yang paling jahat saat itu. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel setelah Raja Daud. Selain membuat banyak berhala, Ahaz juga memerintahkan rakyatnya untuk mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban bakaran. Pada zaman Raja Ahaz ini, kerajaan Yehuda berada semakin jauh dari Allah dan semakin gelap, sehingga Allah menyerahkannya ke tangan raja orang Aram dan juga ke tangan kerajaan utara. Nah, Bapak Saudara, Allah sangat sedih tentunya melihat apa yang Raja Ahaz lakukan, terutama kepada rakyatnya. Karena dia sebagai pemimpin, dia melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang jahat di hadapan Tuhan, dan itu dilakukan juga oleh rakyatnya. Umat Tuhan pada saat itu memberontak, dan bahkan pada zaman Ahaz, umat berada dalam kegelapan yang sangat gelap sekali, Bapak Ibu. Semua tercerai-berai, dan tentunya Allah sendiri sangat merindukan umatnya seperti dulu waktu Raja Daud memimpin. Diberkati oleh Tuhan, keamanan dan juga kejayaan pada saat Raja Daud memerintah. Itu yang Tuhan rindukan juga terjadi pada umatnya saat itu, di zaman Raja Ahaz. Tapi Allah tentunya tidak mau lagi menghajar mereka karena kefasikan, tetapi ingin memulihkan umatnya, ingin mengumpulkan yang tercerai-berai tersebut dan membentuk sebuah keluarga yang baru, yang Tuhan berkati dan Tuhan pimpin. Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa di surga ingin sekali memulihkan umatnya, yaitu saya dan juga saudara, dengan mengutus dan juga memberitahukan kepada kita hal-hal yang bisa kita dapatkan dalam semua hal yang kita lakukan. Pada saat zaman Raja Ahaz pada saat itu, Allah mengutus Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Nabi Yesaya mengingatkan kepada Raja Ahaz tentang kebangkitan daripada Immanuel dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus yang ada dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7. Nah, yaitu untuk memulihkan umatnya, untuk menyelamatkan umatnya. Tapi Raja Ahaz tidak bertobat, Bapak Ibu. Bagi Allah, meskipun Raja Ahaz tidak bertobat dari perbuatannya yang jahat, tapi Allah tetap melaksanakan janjinya. Karena janji Immanuel berlaku untuk semua manusia di bumi. Pada zaman itu di Raja Ahaz hingga saat ini, yaitu buat kita semuanya, saya dan saudara. Allah adalah Allah kita. Sesungguhnya Allah tidak suka menghukum anak-anaknya, tetapi justru ingin selalu memberkati kita semua, memberkati anak-anaknya, sekalipun mereka berdosa, sekalipun kita berbuat dosa, sekalipun mungkin kita berbuat jahat, tidak setia sama Tuhan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang menepati janjinya, Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Allah berjanji di dalam darah Yesus Kristus, dosa-dosa kita diampuni jika kita bertobat. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bisa mendengar, kita belajar dari Raja Ahaz. Sekalipun Raja Ahaz melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan, bahkan bisa melakukannya bersama dengan rakyatnya, tetapi Allah adalah Allah yang setia, Allah yang ingin menyelamatkan kita, Allah yang ingin menyelamatkan umatnya, Allah Immanuel yang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, Allah akan memulihkan kita, Allah akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kalau hari ini, kemarin, atau yang lalu kita sudah berbuat salah,
Percayalah Bapak Ibu, selama kita berdoa dan kita berbicara sama Tuhan dan mengaku di hadapannya, Tuhan Allah memulihkan kita. Tuhan Allah yang akan membangkitkan kita kembali, dan Tuhan menjadi Allah Immanuel bagi kita, yang akan menyertai kita hari-hari, hari ini, hari esok, hari yang akan datang buat kita, buat masa depan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini, pagi ini, merenungkan, membaca firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari apa yang dilakukan dalam pembacaan firman Tuhan. Engkau tahu kami juga adalah manusia biasa yang tidak luput daripada kesalahan. Tapi Allah Roh Kudus, Engkau boleh mengingatkan kami agar kami kembali kepada yang benar Tuhan, seperti Engkau mau, sehingga kami tetap masuk dalam rancangan dan rencana Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau tetap setia dan menyambut kami dengan penuh kasih, dan biarlah kami itu bisa menerimanya dengan penuh dalam setiap kami Tuhan. Engkau memberkati kami semua dan menyertai kami semua. Sekali lagi Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat janji-Mu. Engkau Allah yang menyertai kami senantiasa, Allah Immanuel atas kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.